wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Alfimunima. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Provinsi Banten menurut 10 konsep esensial geografi. Indonesia memiliki 38 provinsi, yaitu salah satunya adalah Provinsi Banten, dengan ibu kota yaitu Serang. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya Provinsi Banten merupakan hasil dari pemekaran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Secara lokasi, Provinsi Banten terletak di bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Secara geografis, Banten ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara dan daerah khusus Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, dan Samudra Indonesia di sebelah selatan, lalu Selat Sunda di sebelah barat. Lalu, luas wilayah Banten adalah sekitar 9.160,70 km persegi. Lalu bagaimana sih secara letak astronomisnya? Nah, Provinsi Banten terletak pada koordinat 105 derajat 1 menit 11 detik sampai 106 derajat 7 menit 12 detik bujur timur, 5 derajat 7 menit 50 detik sampai 7 derajat 1 menit 1 detik lintang selatan, menunjukkan bahwa wilayah ini berada di dekat garis ekuator, yaitu memiliki iklim yang tropis. Nah, bentuk muka bumi yang ada di sana yaitu memiliki bentuk muka bumi mulai dari pesisir pantai, dataran rendah hingga pegunungan. Di bagian selatan terdapat Pegunungan Halimun, yaitu salah satu pegunungan yang tertinggi di Provinsi Banten. Sedangkan bagian utara didominasi oleh wilayah pesisir dan dataran rendah. Lalu bagaimana dengan iklim yang ada di sana? Nah, iklim yang ada di Provinsi Banten memiliki iklim yang tropis, sama saja dengan iklim yang ada di Indonesia, dengan dua musim utama, yaitu musim hujan di bulan Oktober sampai April dan musim kemarau di bulan Mei sampai September. Nah, curah hujan yang ada di sana cukup tinggi selama musim hujan, menyebabkan wilayah ini memiliki vegetasi yang subur. Nah, dalam hal ini, sumber daya alam yang ada di Banten kaya akan sumber daya alamnya, seperti hasil dari sektor pertanian, yaitu padi, jagung, sayur-sayuran. Selain itu, adapun dari sektor perikanan terutama di pantai, mereka memanfaatkan sumber daya alam laut, mana mereka mata pencaharian utamanya yaitu sebagai nelayan. Serta ada juga dari sumber daya mineral seperti batu bara, pasir, dan lain-lain. Provinsi ini juga terkenal dengan sektor industri, khususnya di kawasan Cilegon. Adapun fauna yang terkenal di sana yaitu badak bercula satu, berasal dari Pulau Jawa, tepatnya di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Badak bercula satu ini merupakan fauna endemik Indonesia, yaitu fauna yang hanya ada di suatu wilayah tertentu. Nah, badak bercula satu ini merupakan salah satu spesies badak yang paling langka di dunia. Statusnya terancam punah dan masuk dalam daftar Appendix. Pemerintah Indonesia juga memasukkan badak bercula satu sebagai salah satu spesies prioritas utama konservasi. Badak bercula satu lebih suka tinggal di habitat hutan hujan yang rimbun, rawa-rawa, dan daerah semak dan perdu yang rapat. Mereka kurang menyukai tempat-tempat yang terbuka, terutama pada siang hari. Adapun flora endemik Provinsi Banten adalah koko leceran dengan nama ilmiah Fatica bantamensis. Koko leceran merupakan flora identitas dan maskot Provinsi Banten. Pohon ini hanya tumbuh di Taman Nasional Ujung Kulon dan terancam punah. Nah, Banten ini memiliki populasi yang heterogen.
terdiri dari berbagai suku bangsa, terutama suku Sunda, Betawi, dan Jawa. Nah, kota-kota besar seperti Serang dan Tangerang menjadi pusat pemukiman yang padat penduduk. Pada pertengahan tahun 2024, menurut BPS, jumlah penduduk Provinsi Banten sebanyak 12.628.199 jiwa dengan komposisi pemeluk agama yaitu sekitar 94,81%, Protestan 2,62%, Katolik 1,22%, Buddha 1,20%, Hindu 0,07%, Sunda Wiwitan 0,06%, dan Konghucu 0,02%. Lalu, bagaimana dengan interaksi manusia dengan lingkungannya? Nah, Provinsi Banten tergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan industri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengelolaan lingkungan seperti konservasi kawasan pesisir dan perlindungan hutan menjadi salah satu hal yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di Provinsi Banten ini. Adapun persebaran penduduk di Banten yaitu cukup padat, terutama di daerah dua kota tadi seperti Tangerang dan Serang, karena Tangerang ini menjadi kawasan industri dan komersial yang sangat besar, serta di sekitar ibu kota provinsi yaitu di Serang tadi. Lalu, Banten memiliki jaringan transportasi yang cukup berkembang, termasuk jalan raya yang menghubungkan ke Jakarta dan wilayah lain di Pulau Jawa, serta adapun Pelabuhan Merak yang merupakan pintu gerbang utama menuju Pulau Sumatera melalui Selat Sunda. Ini salah satu untuk mempermudah bagaimana transportasi yang ada di Banten menuju kota-kota lain. Potensi wisata yang ada di Banten. Nah, Provinsi Banten memiliki potensi wisata alam dan budaya seperti Pantai Anyer, Taman Nasional Ujung Kulon, serta situs-situs sejarah lainnya. Karena di Banten ini sangat terkenal akan sejarah-sejarah Islam yang ada di Indonesia. Nah, keindahan alam dan keberagaman budaya seperti Kampung Adat Baduy menjadi daya tarik wisatawan secara domestik maupun internasional. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang kental akan kebudayaannya. Salah satu kampung yang kental akan kebudayaannya yaitu Kampung Adat Baduy. Alat musik di sana yaitu celempung. Dan ada pula kesenian bela diri yaitu pencaksilat dan debus. Adapun senjata tradisional yaitu bernama bedog atau sering disebut juga golok, yaitu pisau besar yang biasanya digunakan untuk berkebun. Untuk baju adat di Provinsi Banten, biasanya laki-laki menggunakan baju kampret dan celana panjang serta menggunakan ikat kepala. Sedangkan untuk perempuan menggunakan baju warna hitam dan bawahan batik serta selendang batik. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Banten berupa bahasa Sunda yang kasar. Rumah adat Banten atau rumah adat suku Baduy disebut juga sebagai rumah Sulah Nyanda. Rumah Sulah Nyanda merupakan simbol kesederhanaan masyarakat Baduy. Rumah ini dibangun menyatu dengan alam dan berfungsi untuk perlindungan dan kenyamanan. Itulah sebagian dari budaya yang ada di Banten. Menarik bukan? Oh iya, apalagi yang harus digali tentang Provinsi Banten.